Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu tilka ilang karatun kasyirah. Mereka berkata, kalau demikian itu suatu pengembalian yang merugikan. Salah satu sifat manusia yang rata-rata kebanyakan adalah tidak mau rugi. Makanya mereka berkata kalau demikian itu suatu pengembalian yang merugikan. Karena aku banyak dosa, aku banyak zina, aku banyak minum khamr, aku banyak jalim. Kalau aku nanti dibangkitkan ya otomatis nanti aku dalam kondisi yang rugi dong, masuk neraka. Lu yang benar dong, Mat, ini gak main-main kan. Istilah kasar seperti itu. Dan berhubung karena kepercayaan kepada nabi-nabi itu masih hidup, masih subur di masa dahulu, jadi mau tidak mau 50-49% di hati mereka tuh masih ada rasa takut, walaupun membangkang, walaupun memungkiri, walaupun tidak meyakini. Tidak seperti sekarang. Kalau sekarang orang udah nggak ada percaya lagi ada nabi. Jadi ketika ada yang risalah-risalah baru, memang diputuskan bahwa Muhammad itu sebagai nabi terakhir. Jadi ketakutan-ketakutan kita akan ucapan-ucapan ulama, ucapan-ucapan ustadz, ucapan kiai, ucapan syekh, ucapan habaib, ucapan ayatullah, ucapan siapapun itu, terkadang kita masih menyepelekan karena memang sudah tidak ada lagi kenabian. Namun ketika pada masa itu di mana nabi-nabi itu masih diakui, kecuali di kepercayaan agama Nasrani, ya mereka masih percaya itu ada kerasulan, paus-paus dan segala macam. Di dalam Islam itu sudah tidak ada lagi. Jadi walaupun di masa itu karena percaya ada nabi itu yang ikatan batinnya kuat dengan Tuhan yang di atas, mereka jadi apa ya istilahnya, ngeri-ngeri sedap lah tentang apa yang dikatakan oleh Muhammad ini, yang walaupun pada dasarnya tetap garis besarnya adalah melecehkan. Kalau demikian itu suatu pengembalian yang merugikan Muhammad. Kalau bisa nggak usah lah ada kiamat-kiamat begitu. Jadi ada semacam tawar menawar tentang beragama. Di zaman dulu itu sudah seperti itu. Jadi jangan kaget kalau di zaman sekarang ulama-ulama, ustadz-ustadz itu bingung kalau menghadapi murid-muridnya, kalau menghadapi majelisnya itu mereka hanya ingin mendengar yang enak-enak saja, yang senang-senang saja. Kalau bisa 1 kali 24 jam itu ceramah yang bisa bikin mereka tertawa saja. Di zaman dulu juga seperti itu kelakuan mereka. Janganlah yang rugi-rugi tentang kita. Kalau bisa untung-untung aja, udahlah. Kalau bisa nih kita dihidupin lagi, diampuni, udah masuk surga. Begitu. Kalau ya udah, kan ada caranya bertobat, kemudian mengenali Allah, dan mereka itu yang tidak sukanya di situ. Yang Allah katakan dengan jelas 5 kali waktu, mereka tidak mau mengikuti jalanmu yang sulit dan sukar Muhammad. Maunya yang enak-enak aja, yang untung-untung saja. Makanya agama Islam itu kalau dipahami benar-benar akan membangkitkan sifat kedewasaan kepada manusianya. Sebenarnya sih agama ya pada dasarnya untuk mendewasakan manusia, nggak itu Islam, nggak itu Hindu, nggak itu Buddha, nggak itu apapun sebenarnya ya. Kalau mereka mau terjun langsung ke kitabnya, pasti mereka akan dewasa. Namun ini kan kita lagi sedang dalam menelaah ayat-ayat yang dalam Al-Quran pun begitu juga di dalam Islam. Ingin dewasa umatnya, jangan kekanak-kanakan, jangan maunya untung tapi nggak bekerja keras,
Jangan maunya untung tapi nggak berpikir. Jangan maunya untung tapi nggak mau capek. Banyak manusia-manusia yang hidup seperti itu sekarang. Orang nih kalau lihat bekerja keras terus dilihat hasilnya tidak seberapa, dilecehkan, dicemoohkan, bukan dibangkitkan semangatnya. Kau beda, kau tolol kau. Apa yang kau capek-capek lihat itu si anu tuh. Kerja berapa jam udah dapat hasil, tapi kan nggak lihat itu. Apakah itu memakan duit riba atau tidak? Apakah itu hasil dari mencoleng atau tidak, merampok atau tidak? Apakah itu hasil dari perjudian atau tidak? Sekarang lagi zaman-zamannya begitu. Kau kalau bisa kerja cuma 1 menit tapi gajimu 1 miliar. Coba, itu bisikan lanatullah luar biasa. Ciptakan kemalasan-kemalasan, kebodohan-kebodohan, kejahiliahan kembali. Gaungan-gaungan Al-Quran ini sekarang alhamdulillah kita tinggal di negeri yang mayoritas muslim, masih banyak pendidikan pesantren, ahli tafsir, ahli tahfiz, ahli hadis, bagaimana banyaknya itu masih bisa itu membentengi banjirnya kepercayaan tentang pengejaran materi yang cepat, yang instan. Sekali-sekali jangan kalian lecehkan orang yang sedang bekerja keras tapi hasilnya sedikit, harus dihargai. Kalau Anda di dalam posisi dia, coba bagaimana rasanya? Kalau Anda kelakuannya seperti itu, Anda berarti mengikuti nih orang yang sedang berucap kepada Rasulullah. Kalau demikian itu suatu pengembalian yang merugikan. Jadi hitungannya itu untung atau rugi dalam beragama. Ini agama harus nguntungin gua, titik. Kalau enggak gua pindah agama. Ya syukur kalau kau sadar itu. Kalau kau tidak merasa untung dalam beragama Islam, lebih baik pindah agama. Jangan cemarkan agama Islam dari dalam, jadi rusak, jadi jelek, jadi hitam. Sekali lagi, tidak ada satu agama pun yang mengajarkan kebobrokan, kejahatan, kefasikan, kemungkaran, kemunafikan. Kalau ada, itu berarti bukan agama. Itu hanya sebatas mazhab, teori. Itu hanya sebatas apa sih istilahnya, aliran filsafat atau apapun lain itu. Dalam agama itu orang disuruh untuk mensucikan dirinya, memuliakan dirinya, mengagungkan dirinya. Di dalam Al-Quran sudah kita temukan ketika seorang buta ingin menemukan jati dirinya, dia ingin meninggikan dirinya Muhammad, dia ingin memuliakan dirinya, dan yang lebih penting lagi dia ingin mensucikan dirinya. Makanya dia memohon bantuan kepada engkau. Apa itu Islam? Kau jangan berpaling dan membuka masam. Kalau yang Sunni kan percaya seperti itu. Makanya kau jangan berpaling dan buka masam Abu Bakar. Kalau yang Syiah kan percaya seperti itu. Begitu. Jadi kalau kita masih bicara untung rugi dalam beragama, jadi hati-hati. Mungkin sekali lagi kita ini hanya pengulangan zaman. Orang bijak selalu berkata seperti itu. Dunia itu tidak berubah, hanya berulang manusianya saja yang beda. Ya mungkin kita dalam kondisi mereka ini yang melihat untung rugi dalam beragama. Rugi dong kalau begitu Muhammad. Kenapa sih Tuhanmu itu kan baik, udah masukin ke surga aja lah kita semua. Gak perlu ada pengisapan. Tega banget sih kau mau masukin kita ke neraka, istilah kasarnya kan seperti itu. Kan padahal ada pintu taubat, ada pintu, ya kalau dibicarakan jadi kayak maklar surga. Sekarang kita kalau memasuki sebuah majelis, apapun institusi atau apapun itu ada tata caranya. Tidak bisa kita main hantam kromo, semau kita, seenak kita. Dan itulah kelakuan kaum kafir Quraisy. Pokoknya nih kalau Muhammad mendapat wahyu dan yang tidak menguntungkan buat kita, udah kita
inin aja lah, kita goblok-goblokin aja, kita bego-begoin aja dia. Alhamdulillah rabbil alamin.